hanya akan mereview untuk teknis ketika nanti adik-adik ya melaksanakan sebuah praktikum ya, tentunya nanti juga akan saya sampaikan lagi saat nanti barangkali ada praktikum hands on, tentunya saya juga akan memberikan pengarahan lagi. Nah, tapi saya juga akan menjelaskan prinsipnya terlebih dahulu ya, biar nanti adik-adik juga sudah dapat di awal pendahuluannya, yaitu tentang pengaruh suhu. Ya, jadi praktikumnya adalah pengaruh suhu terhadap proses enzimatiknya. Jadi kan suhu yang digunakan ya itu ada suhu 0 derajat ya. Nanti kita akan mendinginkan air ya. Jadi kita membuat air dingin ya dari dispenser gitu ya, bisa. Kemudian menggunakan suhu ruangan ya atau room temperature ya itu 27 derajat Celcius. Kemudian suhu 40 dan 70. Nah, suhu-suhu ini nanti yang akan kita gunakan selama proses eksperimen. Ya, jadi suhu-suhu ini yang kita gunakan selama proses eksperimen. Prinsipnya sama seperti kemarin kalau misalkan kalian tutorial praktikum pH. Ya, jadi 15 mili larutan buffer ya 6,5 ya dicampur dengan larutan substrat ya. Nah, kemudian dicampur dengan 6 mili NaCl 0,9% ya. Nah, atau 90% ya. Pertanyaan saya, apa fungsi dari larutan buffer 6,5? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Dok. Izin menjawab, Dok. Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Untuk memberi pH, Dok, pada reaksi. Untuk memberi pH pada reaksi, Dok. Oh iya, untuk memberi pH tentunya dipakai pH 6,5. Kenapa harus diberi pH 6,5? Supaya stabil, Dok. Karena? Supaya stabil. Karena pH yang stabil kan sekitar 7 gitu. Ya, buffer. Tahu istilah buffer itu apa ya? Buffer Larutan penyangga. Larutan penyangga. Larutan penyangga. Kan buffer atau buffering loh ya. Nah, apa larutan penyangga? Istilah definisi istilahnya larutan penyangga. Penyeimbang, Dok. Nah, penyeimbang yang seperti apa? Ini kok kayak sinonim gitu ya jadinya ya. Ayo jelaskan, coy. Yang mempertahankan nilai pH larutan agar tidak berubah. Terus, apakah buffer itu memang 6,5? Kenapa nggak 7 buffer itu? Izin menjawab, Dokter. Kalau 7 netral, kalau 65 penyangga ke arah asam. Nah, apa bedanya netral sama buffer jadinya? Ya, jawab. Mungkin kalau itu garam, Dokter. Kalau apa? Netral itu garam. Halo, mana yang jawab tadi? Nah, gimana? Apa bedanya netral, pH netral sama pH buffer? Izin menjawab, Dok. Ya. Apakah agar setimbang? Apanya setimbang itu apanya? Antara larutan dari asam lemah dan basa kuat itu, Dok. Asam lemah basa kuat. Itu yang mana? Netral atau yang buffer? Izin menjawab, Dok. Nah. Kalau yang netral itu antara asam kuat dan basa kuat. Kalau yang buffer itu asam kuat dan basa lemah atau sebaliknya. Ada jawaban yang lain? Nyaris nih, nyaris. Izin menjawab, Dok. Ya. Kalau netral itu dia nggak asam dan nggak basa. Kalau misalnya buffer itu dia ada buffer asam. Buffer asam itu dia dari asam lemah ditambah dengan basa konjugasi atau garam. Sedangkan kalau misalnya buffer basa itu dia terdiri dari basa lemah dicampur dengan garam atau asam kuat, Dok.
Nah, berarti kesimpulannya buffer itu apa? Buffer itu campuran dari asam lemah atau basa lemah dengan garam, Dok. Jadi kesimpulannya gini ya, kata kuncinya ya netral ya, namanya netral. Netral tadi seperti jawaban dari temanmu, dia nggak basa dan juga nggak asam ya. Nah, standar netral di sini kalau dalam pH ya 1 sampai 14 itu ya 7 ya. Nah, kalau larutan penyangga atau buffer ya namanya aja penyangga ya. Buffer berarti dia yang akan mempertahankan ya. Nah, apa jawaban temanmu tadi ya. Nah, kenapa yang digunakan pH 6,5? Nah, karena pH inilah yang secara optimum bekerja pada reaksi enzimatis. Nah, dia yang mempertahankan situasi enzimatis bisa bekerja optimum. Ya, itulah yang kenapa pH 6,5 disebut dengan pH buffer atau larutan buffer dengan pH 6,5. Ya, ada dok pH tertentu yang bisa bekerja pada enzim tertentu. Nah, ada nggak berapa pH tertentu yang dia bisa bekerja optimum pada enzim tertentu? Justru enzim ini kalau pakai 6,5 dia tidak optimum kerjanya. Ayo, pH berapa, enzim apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Dok. Ya. Izin menjawab, Dok. Ya. Ini senjata izin mau. Pepsin, dokter, pada pH 1 sampai 2. Enzim? Pepsin. Pepsin. Nah, pepsin itu enzim yang apa fungsinya? Mengubah protein menjadi pepton. Ya, atau mengaktifkan pepsinogen ya. Nah, itu pH 1 sampai 2. Ya. Oke. Yang optimum justru ya. Nah, kemudian larutan substrat. Substrat apa yang digunakan pada praktikum kemarin sama hari ini? Maksudnya pada tutorial hari ini. Substratnya apa yang digunakan? Amilum, Dok. Siapa yang dimarahin maknya itu, Rek? Karena sih makmu aku ya wedi boleh. Ya mana diakhiri kuliahnya barangkali dimarahi gitu. Apa substratnya? Amilum, dokter. Amilum. Amilum, Dok. Amilum itu jenis substrat apa? Ayo, ada yang tahu amilum? Amilum. Amilum itu substrat yang seperti apa? Atau dia dari golongan mana? Nah, wis golongan aja wis. Izin menjawab, Dok. Ya, apa? Amilum golongannya karbohidrat. Karbohidrat, ya. Golongan sakarida. Ya, nah kalau kita rinci lagi, sakarida itu kan ada berapa? Ada 3 toh ya. Ada poli, ada disakarida, ada mono. Nah, amilum ini masuknya ke polinya. Nah, amilum. Kemudian larutan NaCl. Apa fungsi NaCl? Wih, maknya marah lagi. Apa fungsi NaCl? Aktivator enzim. Sebagai Aktivator enzim. aktivatornya. Nah, tapi ini aktivator yang ini ya, yang aktivator biasa atau aktivator yang pasif ya, NaCl 0,9 ya. Nah, itulah fungsi dari ketiga larutan itu. Kenapa kok digunakan 3 larutan ini? Yang digunakan iya. Nah, karena substrat ini ya nanti ya biar ketika dicampur dengan enzim ini bisa bekerja optimal enzimnya, makanya ditambah dengan pH 6,5 dan NaCl 0,9% ya toh. Nah, kemudian masing-masing diisi dengan HCl 0,5. Apa fungsi HCl?
Wah, ini pertanyaan gawat ini. Izin menjawab, dokter. Ya, Fungsinya HCl itu untuk melepas I2 dari KiO3 sama menghentikan kerja enzim. KiO3 kan belum dikasih, kan belum ditambahkan. Nah, Izin ayo. menjawab, Dok. Apa, Frank? Itu fungsi larutan HCl menghentikan kerja enzim. Loh, enzimnya kan juga belum dikasih. Kan yang dikasih kan masih buffer, masih substrat, ya toh, sama NaCl. Terus kita kasih HCl. Wah, Izin menjawab, Dok. apa, Bung? Untuk menurunkan pH larutan mungkin. Untuk menurunkan pH larutan. Ya, masuk akal sih, ya, tapi itu bukan fungsi utama terhadap rekayasa ini, terhadap apa namanya ini praktikumnya. Apa? Izin menjawab, Dok. Ya. Untuk membantu enzim pepsinogen menjadi pepsin apabila pH-nya asam. Ya, itu nanti kalau misalkan praktikum yang kita gunakan menggunakan enzim pepsin, ya, pepsinogen dan sebagainya, ya. Tapi kalian tahu kan ya, enzim yang kita gunakan untuk praktikum itu enzim apa ini? Amilase. Enzim apa? Amilase. Amilase. Kenapa kok enzimnya amilase? Karena substratnya amilum. Karena substratnya itu amilum. Nah, sekarang saya balik ya. Kenapa HCl ini digunakan? Apa fungsinya HCl? Biar kalian tahu filosofinya nih, nggak hanya asal melakukan. Ya, jadi karena kita sudah duduk di meja bangku kuliah ya, itu biar nggak hanya sekedar disuruh dosennya melakukan. Jangan-jangan kalian disuruh terjun ke sumur kalian lakukan, tapi nggak tahu ngapain disuruh terjun ke sumur. Nah, ya, jadi harus tahu kenapa dilakukan praktikum ini, kenapa bahannya ini yang digunakan, ya. Apa gunanya kan gitu kan? Apa fungsi HCl? Nggak ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang tahu ini berarti soalnya tak giveaway kan, ini ada poinnya. Yes, ya, welean ya kita caranya ya. Yang nggak tahu ya itu yang dikasih poin. Artinya nanti yang bisa jawab kan berarti kan dapat apa namanya rewardnya. Ayo tambahan lumayan untuk ngatrol kuis kemarin, kuis pretest. Sudah berpikir keras? Nggak ada yang tahu? Oke ya, saya jawab. HCl itu ada di mana toh? Di dalam tubuh kita? Lambung, Dok. Di lambung, Lambung. Di lambung. Nah, Lambung. Jadi praktikum ini memang diskenariokan ya biar secara in vitro itu menyerupai sistem cerna kita sehingga ditambah HCl. Nah, biar suasananya mirip seperti di lambung. Nah, itu. Tapi tujuannya aslinya adalah nanti ketika dia dicampur dengan substrat, nah itu akan membantu ya. Amilum itu kan glukosa. Nah, itu kan ada ikatan. Wah, ikatan kimia yang kompleks. Ya. Nah, ini penting nih. Ikatan kimia yang kompleks itu ikatan apa, yuk? Nah, ini saya beri giveaway ini. Ikatan glukosa yang kompleks yang bisa dipotong. Nah, apa? Ikatannya yang dibantu nanti biar dia bisa dengan ketika dibantu dengan adanya enzim, nah nanti enzim itu kerjanya optimal memotong ikatan itu. Makanya diawali ditambahin HCl dulu. Apa? Ikatan apa namanya? Polipeptida, dokter. Polipeptida? Ini polisakarida, ini polipeptida kan protein. Izin menjawab, Dok. Izin menjawab, Dok. Ya, gimana? Apa yang tepat, ayo? Monomer. Ikatan? Monomer. Monomer itu ikatan tunggal.
Belum. Ini ikatan kompleks soalnya. Izin menjawab, Dok. Apa, Min? Ikatan glukosidik. Ikatan glukosidik kurang lengkap. Izin menjawab, Dok. Izin menjawab. Apa? Ikatan 1,6 glikosidik. Ikatan 1,6 glikosidik. kurang lengkap. Iya kan. Izin menjawab, Izin Dok. menjawab, Dok. Apa, Marcel? Ikatan alfa 1,6 glikosidik. Ikatan alfa 1,6 glikosida. Nah, sehingga ikatan kompleks itulah ya, itu nanti ketika ketemu dengan enzim amilase itu akan terpecah-pecah strukturnya, ya membentuk uraian atau untaian monomer yang lebih simpel atau lebih sederhana. Ya, nah. Ingat ya, itu glukosa itu ikatannya mesti alfa 1,6 itu ya, alfa 16 ya, terletak pada rantai 1 dan 6. Nah, ya, dari glikosida. Nah, oleh karena itu ya di dalam tubuh kita itu selalu ya turun makanan itu selalu ke lambung karena di situ ada HCl. Baik itu protein, lemak ya ataupun karbohidrat, itu mesti kalau kena HCl itu nanti tinggal mempermudah kinerja enzim dalam membantu mencerna atau memotong ya, sehingga menjadi monomer-monomer yang lebih sederhana dari awalnya polimer yang kompleks. Nah, kan gitu. Nah, kemudian ya diisi HCl sekian ya, kemudian dipipet 1 mili. Nah, dipipet 1 mili ini ke masing-masing tabung reaksi. Baru dicampur enzim ya. Enzimnya adalah amilase kan gitu ya. Nah, kemudian di stirrer atau di sini dikocoknya, di stirrer pun juga bisa ya. Nah, kemudian diberi larutan KI-KIO3. Nah, apa larutan KI-KIO3 itu sebenarnya? Ini tadi yang jawab alfa 16 Marcel, tolong diketik NIM-nya di chat ya, nanti biar bisa auto save di laptop. Ayo, KI-KIO3 itu apa artinya? Ya, saya nunggu. Artinya apa fungsinya gitu, Dok? Ya, artinya dulu, baru nanti fungsinya. KI, apa KI? Kerupuk ikan. Kalsium iodida, Dok. Kalsium. Izin menjawab, Dok. Salah, Kalium iodida, Dok. Kalium iodida, Dok. Kalium iodida, ya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi ya, KI-KIO3 fungsinya untuk apa? Izin menjawab, Dok. Izin menjawab, Dok. Ya, gimana, Min? Untuk menghentikan kerja reaksi. Nah, reaksi yang mana yang dihentikan? Reaksi pada reaksi yang mana yang dihentikan? Reaksi enzimatik pada substrat, Dok. Reaksi enzimatik. Ya, jadi seluruh reaksi itu dihentikan, terutama pada enzim. Jadi mengindikasikan stop, ya, berhenti pada amilase ya, untuk berhenti mencerna amilum kan gitu. Ya, itu fungsi KI-KIO3 ya. Oke. Oke ya. Monggo tulis NIM nama ya. Nah, kemudian dengan metode kolorimetri ya atau intensitas warna ya, ini dulu diinkubasi dulu atau ditunggu dulu ya 5 sampai 10 menit ya nanti. Nah, kemudian dilihat dengan metode kolorimetri ya dengan pembacaan spektrofotometer. Nah, dengan lambda 620 nano. Nah, kemudian adik-adik besok ya kalau sudah tahu ya ini menghitung ya. Substrat yang tercerna ini nanti ada absorbance T0. T0 ini adalah waktu ke 0 menit tadi ya. Nah, ini sebagai blanko atau standar. Nah, nanti adik-adik setiap waktu ya 5, 10, 15, 20 itu nanti dianggap sebagai absorbance yang T. Nah, ini nanti dibagi dengan blanko atau standar dikalikan 100. Nah, hasilnya ini nanti ya digunakan untuk mengurangi 100%. Nah, hasilnya nanti adalah substrat yang tercerna.
Ya, substrat yang tercerna berarti ya berapa persentase amilum yang berhasil dicerna oleh amilase. Nah, itu cara menghitungnya adalah ini ya. Nah, sekarang sebenarnya ketika kita menggunakan suhu, nah maka suhu yang optimum bekerja itu adalah suhu 40. Ya, di mana suhu 40 ya dia akan meningkatkan apa namanya reaksi atau optimum dari kinerja enzim itu pada suhu 40. Nah, tapi dari semua enzim dari semua suhu ini 40, 27, 70, 0 ya, ini bergantung pada waktu. Jadi harus pada waktu yang sama. Kalau waktunya berbeda, ini bisa jadi hasilnya berbeda ya. Nah, tapi kalau dalam waktu yang sama, maka suhu 40 ini kerjanya yang paling optimum. Suhu 0 atau ya suhu terlalu rendah ini menyebabkan enzim itu inaktif atau tidak bekerja karena inaktif. Nah, kalau suhu terlalu tinggi, apa yang terjadi pada enzim? Ada yang tahu? Izin menjawab. Denaturasi, Dok. Denaturasi. Denaturasi. Nah, kalau suhu terlalu tinggi menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Ya, nanti ya kita juga akan sampaikan denaturasi itu terjadi pada ikatan mana saja ya. Nah, jadi kemarin ini dicatat bahwa pH optimum itu ya pH 6,5. Nah, sekarang suhu optimum dengan waktu ya yang seragam tergantung waktu itu yang 40 derajat. Suhu 70 enzim denaturasi. Suhu 0 enzim inaktif. Ya, nah. Suhu 27 enzim stabil. Ya, tapi dibandingkan dengan 40 ya tentunya kinerjanya lebih optimum 40. Ya. Substrat tercerna yang dihasilkan itu lebih besar 40%, 40 derajat. Ya, pada suhu 40 derajat. Ya, ini ya. Jadi suhu optimum ini tergantung pada waktu penentuan. Ya, ini kata kunci ya. Nah, Dok, misalkan kalau ini waktunya singkat sekali, nah kira-kira enzim mana yang kerjanya paling optimum? Nah, mana? Ya, kalau misalkan waktunya hanya sekian saja, nah kira-kira mana? Suhu mana yang kerjanya paling optimum? Yang 70 derajat. 70 derajat, 70 derajat. 70 derajat. 70 derajat. 70 derajat. Ya, itu yang lebih optimum ketika waktunya itu pendek ya. Nah, tapi ketika waktunya stabil ya agak panjang gini nih ya. Nah, ini makanya 40 ya mendominasi. Nah, ini dia ya beberapa ikatan rantai yang pada protein ya. Protein ini ya namanya protein ya. Protein itu kan pengertiannya kan dia adalah asam-asam amino, terdiri dari asam-asam amino. Nah, atau ikatan peptida kan gitu ya. Sehingga karena dia terdapat banyak peptida, makanya disebut dengan polipeptida. Ya, jadi protein ini tersusun atas satu peptida atau satu asam amino. Tapi karena dia tersusun atas banyak peptida, makanya disebut dengan polipeptida yang dipertahankan oleh ikatan peptida. Ya, nah, protein ini adalah suatu gugus yang memiliki ujung karboksil dan amina. Ya, jadi ada ujung amino ya sama ujung karboksil. Ini ujung amina. H3N plus ini adalah ujung amina. Sedangkan gugus karboksil ini CO ini. Nah, kalau adik-adik nanti ya di sebuah persoalan itu mengetahui ada struktur seperti ini ya. Ujungnya ada ujung amina, satunya ujung karboksil, maka ini adalah struktur protein, wes jelas. Ya. Yes. Ya. Nah, berbeda kalau glukosa, kalau glukosa, kalau karbohidrat nggak ada gugus aminanya, ya. Nah, ciri dari protein ini gampang ya, ada gugus amin ya, HN ini ya sama gugus karboksil. Nah, kemudian dia terdiri dari peptida-peptida ya. Kan ada asam amino, lisin, alanin, histidin, glisin, ya, lisin, valin, ya, leusin, glisin, alanin dan sebagainya ya. Satu ini itu satu asam amino. Ya. Atau satu peptida. Nah, jika kompleks seperti ini disebut dengan polipeptida.
Nah, yang dia diikat oleh ikatan peptida. Nah, ini adalah ikatan peptida ya, Dik. Nah, ya, ini untuk struktur primer protein. Bagaimana struktur sekunder dari protein? Nah, kalau struktur sekunder ini terdiri dari 3 dimensi rantai polipeptida. Nah, ada alpha helix, ada beta plate, ya, kemudian ada random coil. Nah, terutama yang alpha helix ini yang banyak. Nah, DNA, ya, ini adalah alpha helix, ya, terutama beta plate dan random coil ini sedikit. Nah, ikatan yang dipertahankan ini oleh ikatan disulfida, ini adalah ikatan kovalen dan ikatan hidrogen yang non kovalen, ya. Jadi pada struktur protein ini selain ikatan peptida, itu kalau ikatan peptida kan pada struktur primer, ya. Tapi kalau struktur sekunder itu dipertahankan oleh ikatan disulfida sama ikatan hidrogen. Oke ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah ikatan ikatan disulfidanya nih, ya, ikatan kovalen. Ya, jadi ikatan disulfida ini dibentuk oleh ya ikatan deoksiribosa ini ya dengan basa nitrogennya ini ya. Ada ACG, ACT ya, adenin, sitosin, guanin, adenin, sitosin, timin ya. Nah, ini adalah ikatan kovalen. Tapi kalau ikatan hidrogen ini yang mengikat antar basa nitrogen. Ya, jadi adenin dengan timin, sitosin dengan guanin, guanin dengan sitosin, adenin dengan timin ya. Ini adalah diikat oleh ikatan hidrogen. Ini yang non kovalen. Oke ya. Nah, ini adalah struktur sekunder dari protein. Ya, ada ya tadi ada alpha helix, ya, ada beta plate, ya, ada random coil, ya, struktur sekunder. Ya, ini adalah contoh ya. Nah, yang kalau kalian lihat ada di DNA itu ya. Nah, ya kan seperti ini. Ya, ini alpha helix. Ya, kemudian yang berkelok seperti ini saja ya. Nah, ini adalah beta plate. Nah, ya, kemudian random coil ya. Nah, atau membentuk loop. Loop itu lekukan saja ya. Satu lekukan tunggal yaitu random coil. Oke, nah kemudian struktur tersier protein. Dia terbentuk oleh ya ada fibriler, globuler dan lameller ya. Dia dipertahankan oleh ikatan elektrostatik, ikatan hidrogen dan gaya van der Waals ya sama ikatan hidrofobik. Ikatan hidrofobik ini berarti ikatan yang tidak larut air kan gitu ya. Nah, jadi ini ya ikatan-ikatan dari struktur tersier proteinnya. Nah, kemudian terakhir ya saya akan sampaikan langsung ya kuarterner ini dipertahankan oleh ikatan hidrogen dan elektrostatik saja. Nah, ya. Jadi ikatan kuarterner ini hanya dipertahankan oleh ikatan hidrogen dan elektrostatik. Ya, jadi gabungan-gabungan ya ikatan kuarterner itu kan terdiri dari tersier kan gitu ya. Nah, primer, sekunder, tersier dan seterusnya itu adalah ikatan kuarterner ya. Yang akan terdiri dari subunit yang dipertahankan oleh ikatan non kovalen. Ya, masing-masing ya, karena kenapa kok disebut kuarterner? Karena dia terdiri dari struktur primer, sekunder, tersier. Nah, antara primer, sekunder, tersier ini diikat atau dipertahankan oleh ikatan hidrogen dan elektrostatik. Nah, ya, jadi itu 4 struktur ikatan, 4 struktur protein. Ya. Ada primer, sekunder, tersier. Primer itu adalah rantai polipeptida. Ya, diikat oleh ikatan peptida. Ya, sekunder ya, nah, itu ada ya ada ikatan-ikatan alpha helix ya, beta plate, random coil ya, yang diikat oleh ikatan hidrogen sama disulfida kan gitu. Nah, ya, yang tersier ya, struktur tersier berarti dia nanti terdiri dari ikatan-ikatan apa namanya? Dari ikatan primer, sekunder ya. Ada lameller, ya, globuler dan sebagainya ya. Nah, itu akan dibantu oleh ikatan elektrostatik
hidrofobik ya sama gaya van der Waals. Dan yang terakhir ikatan protein quaterner ya. Dia dibantu oleh tekanan oleh ikatan hidrofobik sama elektrostatis. Kemudian pengaruh suhu ini semakin meningkat terhadap struktur protein. Jadi enzim ini kan juga derivat protein ya. Jadi enzim itu juga derivat protein. Nah, reaksi kimia umumnya berjalan lebih cepat karena energi kinetik molekul yang bereaksi meningkat ya. Karena ini efek dari suhu. Nah, tapi adik-adik harus diingat, suhu ekstrim ini tidak hanya panas. Artinya 100 derajat ya, atau 70 ke atas. Jadi suhu ekstrim itu ada yang ekstrim panas, ekstrim dingin. Nah, ya ekstrim panas ya berarti di atas 70 sampai 100 kan itu atau lebih bahkan ya. Nah, tapi kalau suhu ekstrim dingin ya berarti sampai 0. Nah, dalam hal ini denaturasi itu terjadi suhu di bawah 100. Nah, artinya kurang lebih 70 sampai 100 ya. Maksimal 100. Nah, denaturasi protein atau denaturasi pada enzim, nah ini adalah terjadi kerusakan semua struktur kecuali struktur primer. Nah, ya, jadi denaturasi itu tidak merusak struktur primer. Nah, inilah kenapa kalau kalian masak ikan itu kan harus dipanasi kan gitu ya. Karena agar untuk mempermudah mencerna di dalam tubuh itu sehingga hanya mendapat satu asam amino kan gitu ya. Ataupun kalau nggak gitu tetap ada ikatan peptidanya ya. Nah, tapi ketika kena enzim peptidase, nah itu akan memotong asam amino menjadi asam amino yang bisa diabsorpsi oleh tubuh. Nah, oleh karena itu inilah disarankan untuk dimasak. Ya, sehingga dapat mempermudah ya ikatan suatu protein karena yang nggak rusak hanya struktur primer. Struktur primer itu isinya adalah asam-asam amino kan gitu ya. Ada tadi leusin, isoleusin ya, ada 36 asam amino itu ya. Nah, asam amino kan ada 2, esensial dan non esensial. Esensial itu ada di makanan kan gitu. Kalau non esensial itu ada di dalam tubuh ya, tinggal diaktifasi. Nah, inilah pentingnya ya ketika makanan itu harus dimasak ya. Nah, terjadi kerusakan pada semua ikatan kecuali ikatan peptida dan disulfida. Ya, jadi denaturasi itu terjadi kerusakan kecuali struktur primer. Terjadi kerusakan kecuali ikatan peptida sama disulfida. Oke. Nah, ya sehingga inilah kenapa kalau makanan itu penting sekali untuk dimasak ya. Ya, ini pengertian untuk energi aktivasi ya, bisa dibaca ya. Oke. Nah, kemudian ini ya, kita coba ya lihat grafik yang terjadi. Ya, dari keadaan awal ya. Nah, dengan dengan adanya enzim. Nah, dengan adanya enzim, ya, maka ini akan dapat menurunkan energi aktivasi, ya kan gitu. Tapi produk yang dihasilkan itu sama. Nah, seperti yang tanpa enzim atau dengan katalisator. Nah, ya. Jadi katalisator itu inorganik ya, contohnya NaCl tadi. Ya, jadi NaCl 0,9 itu dia adalah aktivator ya, ataupun dia sebenarnya adalah katalisator inorganik. Ya, itu NaCl. Ya, jadi ini pentingnya enzim. Ya, jadi nanti berangkat dari titik yang sama, ini yang menggunakan enzim, ya toh. Ini yang menggunakan aktivator, ya toh. Ini yang tanpa enzim. Nah, ternyata terbukti yang menggunakan enzim ini tidak terlalu ngoyo. Jadi energi aktivasinya itu tidak terlalu besar untuk menghasilkan produk yang sama. Nah, kalau yang tanpa enzim ini ngoyo, energi aktivasinya tinggi. Ya, jadi artinya gini, kita mau sama-sama lari 100 meter. Tapi ternyata ada teman kita yang cuma jalan saja, dia nyampainya itu sama-sama 10 menit dengan yang berlari. Jadi lelahnya berbeda, lebih lelah yang berlari kan dibanding yang jalan kan. Tapi nyampainya itu sama-sama 10 menit. Nah, kan kayak nggak logis gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa enzim itu fungsinya adalah sebagai biokatalisator, ya, kemudian menurunkan energi aktivasi, ya,
dan juga dapat menghasilkan produk yang serupa dengan yang tidak menggunakan enzim ya, tapi kan dia bisa hemat energi ya, energi aktivasinya bisa lebih dihemat. Nah, itu pentingnya enzim ya. Nah, oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, monggo ada yang tanyakan. Izin bertanya, Dok. Ya. Untuk reaksi kemudian kan diberi larutan KI-KIO3. Ya, Itu warnanya apa? warnanya akan berubah jadi apa? Ayo, ya sudah saya baca pertanyaanmu. Saya mau tanya itu padahal. Ayo, anggap aja ini pertanyaan. Warnanya menjadi apa? Kalau saya baca-baca di jurnal itu menjadi oranye kekuningan, dokter. Kalau yang Oranye suhu 0 kekuningan. menjadi hijau. Oke. Nah, yuk. Kan kalau sudah baca itu ya berarti kan harus tahu alasannya. Loh kok bisa warnanya kuning, hijau, biru, merah bata? Itu apa sebab dari warna itu timbul seperti itu? Ada yang saya jawab, jelaskan. Atau dulu pernah biologi ya? Pernah praktikum nasi terus apa itu dilembutkan pakai mortar penggerus, kemudian ditambah larutan apa ya? Dulu itu apa ya? Benedik atau apa ini? Yodin atau apa itu ya? Iya, Yang Benedik Biuret gitu, Benedik Dok. ya, biuretnya. Nah, itu loh ya. Saya sampai lupa Rek. Nah, ayo warnanya menjadi apa? Ayo. Ungu, Dok. Ungu atau biru tua. Ungu. Oh, nah, biru tua, biru, ungu kebiruan, biru keunguan. Bedanya ada di mana? Wah, iya kan. Modern nggak? Ya ini ya namanya kualitas warna. Kita melihat warna itu kan kualitatif, yang hanya kualitasnya saja. Tapi secara kuantitas kita kan nggak tahu intensitasnya, makanya dibutuhkan yang namanya spektrofotometer karena bisa membaca spektrum warna kan gitu ya. Nah, sehingga kita bisa membedakan warna biru keunguan, ungu kebiruan, biru tua, biru apa namanya? Biru kehitaman. Wah, kan mirip semua istilahnya. Sebenarnya kan warnanya ya kan ya biru, hitam kan itu. Yes, yang mudah aja. Warnanya apa ketika ditambah larutan itu? Saya anggap serupa warnanya. Biru dongkar, Dok. Biru Biru keunguan. Biru dongkar mana? Warnanya biru. Ya. Oke. Padahal saya ceritakan padahal ya. Padahal warna biru itu ya menunjukkan bahwa substrat itu masih belum selesai tercerna semuanya. Tapi memang hanya secara kualitatif menunjukkan ada kadar karbohidrat ya. Nah, kalau sudah tercerna semuanya itu warnanya itu kuning. Jadi kalau total substrat yang tercerna itu semakin banyak itu warna kuning yang lebih mendominasi. Kuning, nanti kalian protes, loh Dok, ini kuning yang kuning seperti apa? Kuning yang kecoklatan, kuning kehitaman atau kuning-kuning yang dikali itu. Ayo, saya juga bingung jawabnya. Ya intinya kuning, yes, ya. Jadi itu yang menunjukkan ketika substrat sudah hampir sempurna tercerna. Tapi kalau substrat masih belum selesai sempurna tercerna, itu warnanya biru, ungu, kehitaman gitu ya. Tapi menandakan adanya glukosa, iya, ya biru, ya. Ya. Jadi itu jawabannya ya. Atau nanti untuk lebih jelasnya ya dilihat aja di praktikum nanti ya, di videonya ya. Nah, di video pengantarnya. Oke, itu untuk warna ya, intensitas warna. Ya, saya juga bingung warna yang dimaksud yang seperti apa. Lawang kita melihat warna kan hanya intensitas, hanya kualitas. Intensitasnya kan nggak tahu. Warna putihnya itu berapa intensitasnya kan nggak tahu. Ya. Siapa yang bisa membedakan putih tulang, putih susu, putih Snow White sama putih apa ya warna cat-cat itu ya. Nah, ya. Merah darah ya, merah Fanta, ada merah marun, merah pink, wah iya kan. Ya, jadi kualitas saja ya warna ya. Tapi kalau kita secara kuantitas, intensitas itu harus dengan bantuan spektrum ya, colorimeter. Oke, ada pertanyaan lagi lain?
Monggo. Jika tidak ada, ujian UTS sudah dapat jadwalnya ya? Belum ya? Belum, Dok. Oh iya, nanti nanti saya share ya. Saya share coba. Karena ada beberapa perubahan jadwal MKWU doang ya. Kalian nanti bahasa Indonesia sama sama pendidikan agama ya, nanti jadwalnya sepertinya kok bisa berubah jadwalnya ya. Nah, tapi untuk jadwal yang selain bahasa Indonesia sama agama nanti tetap ya sesuai dengan jadwal yang saya share. Jadi tanggal 28 sampai 30 itu libur ya. Libur Maulid Nabi bagi yang merayakannya. Jadi UTS-nya itu nanti ya mulai Senin Selasa, terus rehat, kemudian langsung lanjut lagi Senin sampai Jumat. Ya, kalau nggak salah gitu deh. Saya tak lihat tanggalan sih. Dokter Ya. permisi izin Ya, bertanya. Senin Selasa, kemudian lanjut ya Senin sampai Jumat. Oke. Ya, itu UTS-nya ya. Jadwalnya nanti tak share ke Tutus saja. Nanti tolong dianukan ya, Tus. Apa? Nindya. Ya dokter siap. Nggak jadi dok sudah. Duh. Dok, Tadi izin bertanya. Monggo. Saya memang memiliki kemampuan menjawab apa yang akan kalian pertanyakan memang. Jadi kastanya memang beda. Orang Midgard sama Asgard itu beda. Jalan pikirnya memang sudah beda ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Seperti tadi pertanyaan Tania, saya sudah akan menanyakan, tapi dia bertanya duluan. Padahal di tengah-tengah saya sudah tanya warnanya apa. Nggak apa-apa. Apa Min? Nah, kalau ini saya nggak tahu, nggak bisa nembus Amin. Amin kayaknya lebih soal dibanding saya. Izin bertanya dok, kalau reaksi pada 0 derajat itu enzim inaktif apa denaturasi ya dok? Inaktif. Karena suhu 0 derajat itu. Jadi inaktivasi. Tapi ada yang menyebut denaturasi, iya. Boleh, tapi masalahnya enzim itu tidak dalam kondisi hancur. Ya. Nah, tidak dalam kondisi hancur, sehingga ketika dia di towing atau diinkubasi di suhu ruang, dia akan aktif kembali. Ya, jadi lebih dekat sebenarnya kalau suhu itu mendekati suhu 0 itu inaktif, bukan denaturasi. Jadi ekstrim dingin itu enzim itu menjadi inaktif. Kalau panas ya, ekstrim panas itu denaturasi itu rusak. Ya, enzimnya hancur. Ya, begitu. Nggih, Dok, matur nuwun. Oke, sami-sami. Ada lagi? Sudah, deal? Oke. Oke, jika tidak ada yang tanyakan ya, sampai jumpa kembali ya. Nanti saya akan share jadwal UTS-nya. Ya, tolong belajar ya, karena ini adalah momen besar kalian untuk meraih ya nabung poin ya. Meskipun kita masih banyak tahapan, tapi jangan kehilangan UTS. UTS masalahnya bebannya itu besar. Bukan beban ya. Bobot penilaiannya itu terbesar nomor 2 setelah UAS-nya. Jadi kalian nanti jangan sampai kelewat ya, biar nggak ngoyo nanti ketika mau ngejar UTS atau UAS ya. Nah, bagi kalian yang panjat-panjat IPK itu segera aware persiapan sejak sekarang ya. Baik, terima kasih ya, tetap sehat selalu, jaga diri baik-baik dan keluarga ya. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dokter Tommy. Kok nggak mati? Tumben gak di end. Astagfirullah. Ini di record tapi nggak mau ikut. Oke, di record. Selamat siang teman-teman. Dadah, aku terakhir. Nanti jam berapa ya? Jam 3? Iya. Duluan. Ya, Vira malah join lagi. Ini mau diskusi agama apa gimana ini?
Ya Allah. Kamu numpang Zoom kelas bio. Masa gara-gara wifi-nya error. Ternyata tinggal 3. Masya Allah. Udah, live. Aku terakhir. Dadah. Udah.